Ya, halo teman-teman semua. Selamat pagi. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Balik lagi dengan saya Bayu di channel Cuanisme. Oke, hari ini Senin, semangat baru ya. Semoga kita bisa meraup cuan hari ini. Walaupun prediksi saya IHSG hari ini akan koreksi ya. Jadi hari Jumat kemarin kita lihat sesi-sesi akhir IHSG turun. Ya. Kemungkinan hari ini akan koreksi lagi. Oke. Pesan saya kalau market lagi koreksi nggak usah memaksakan untuk trading ya. Jadi tidak trading dalam market yang volatilitasnya tinggi bagian dari strategi juga. Apalagi teman-teman yang masih belum terlalu lincah tangannya dalam scalping dan segala macam, nggak perlu memaksakan untuk trading. Nah, yang kedua adalah kalau seandainya IHSG merah terus koreksi mungkin sampai 0, berapa persen, banyak saham yang turun, jangan buru-buru serak-serok teman-teman ya. Kita belum tahu titik rendahnya itu ada di mana. Oke, langsung aja masuk ke trading view. Kali ini emiten yang kita bahas adalah Mika, Mitra Keluarga Karya Sehat, jadi emiten rumah sakit. Seiring dengan membludaknya pasien COVID-19 yang memecahkan rekor baru, saya melihat suatu peluang yang ada di emiten ini ya. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita kita banggakan dalam artian pasien COVID naik terus rumah sakit sahamnya akan naik, nggak selalu seperti itu. Tapi saya melihat ada peluang di sini. Oke, yang pertama kalau kita lihat dari fundamentalnya adalah beberapa key statistik yang saya rangkum. EPS Mika ini tahun ini naik ya, cukup bagus dari tahun kemarin, jadi naik. Terus debt equity ratio-nya juga kecil, ini utangnya. ROE 24%, ROA 18%, dan rajin bagi dividen. Jadi ini adalah ROE dan ROA ini gampangnya kinerja dalam menghasilkan laba seperti itu. Terus bisa juga menciptakan profit dari modal yang ada seperti itu. Jadi intinya nih ROE dan ROA ini adalah kinerja dalam menciptakan profit seperti itu. Oke. Lalu kalau dari technical analisisnya ini sebenarnya udah sempat naik ya sampai di angka 2750. Akan tetapi 3 hari kemarin juga koreksi, terus hari keempat ada candle doji di sini yang mengindikasikan bahwa tekanan beli dan tekanan jual sama. Jadi sempat naik, sempat turun, dan akhirnya closingan hijau ya. Di sini volume beli juga sudah mulai terlihat. Terus kalau kita lihat lagi ya, sebenarnya di sini nih fasenya dia tuh kan cenderung uptrend nih. Cenderung uptrend. Akan tetapi di sini dia patah tren ya teman-teman. Nah, di sini nih patah tren, beberapa kali berusaha menembus resisten yang sebelumnya menjadi support, yang trendline ini, akan tetapi gagal dan kemudian turun ke klasik supportnya yaitu di angka 2400-an. Nah, ini kalau kita tarik panjang pun juga sebenarnya di sini juga dia hampir breakout lagi, kembali ke track uptrendnya, tapi masih gagal. Nah, lalu gimana nih kalau kita mau entry di sini? Yang pasti kalau saya akan menunggu dulu ya, akan menunggu mungkin di sekitar 2730, 2740 saya akan menunggu lagi, sembari melihat pergerakan pembeliannya. Kalau kita lihat dari moving average 200 pun ya, dia sebenarnya masih bertahan ya. Nah, di sini udah berhasil breakout. Nah, kalau kita nunggu dia mantul di moving average 20-nya, itu mungkin di sekitar 2650-an ya. Jadi ini sebenarnya masih bagus ya. Nah, di sini kita lihat beberapa kali mantul juga dari moving average 200-nya.
Nah, moving average 20 dalam jangka pendek jelas sudah breakout ke atas nih. Oke, lalu kalau dari segi bandarmologinya gimana ya Mika? Ini termasuk lot yang tipis ya. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin, bid over jelas sangat nggak mendukung ya. Ibaratnya yang beli 10.000, yang ngejual 40.000. Jadi tekanan jualnya itu lebih tinggi. Kita lihat juga dari 1 bulan sebelumnya nih, broker CS ini udah menguasai 540.000 lot di average 2.500, dan sekarang harganya di 2.700. Jadi mereka punya barang di bawah. Lebih berhati-hati karena CS bisa jadi melakukan aksi taking profit, walaupun nggak semua ya, karena terlihat di 3 hari kemarin Mika ini tertekan terus. Akan tetapi kalau teman-teman mau hold untuk jangka menengah nih ya, saya rasa masih bagus ya. Potensinya Mika ini bagus karena satu, dia itu perusahaan yang sehat, terus fundamentalnya juga oke, terus dari valuasinya pun nggak kemahalan, likuiditasnya pun juga bagus kalau kita bandingkan dengan emiten yang sejenis, yang satu sektor ada Prodia ya. Ya kalau Prodia ini lebih nggak liquid ya, kita lihat bolong. Nah, kan tetapi kalau di Prodia nih saya juga melihat sesuatu yang menarik nih. Nah, menariknya gimana? Simple teman-teman. Orang sakit pasti ke Mika. Orang sakit pasti juga ke Prodia. Tapi kalau orang sehat, apakah dia ke Mika, ke rumah sakit? Oh, belum tentu. Tapi kalau orang sehat bisa juga ke Prodia, karena di Prodia nggak hanya untuk orang-orang sakit ya, orang sehat, medical check up, tes darah dan segala macam biasanya ke Prodia. Itu adalah bisnis yang membedakan antara Prodia dan Mika, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau pilih yang liquid, pilih Mika. Tapi kalau teman-teman mau pilih segi bisnis yang berbeda, bisa pilih ke Prodia. Tapi Prodia nggak liquid, dan beberapa statistiknya juga seperti dividen, dia juga jarang bagi dividen ya. Prodia nggak seperti Mika ini 5 tahun ke belakang juga rajin bagi dividen. Oke teman-teman, jadi kalau mau masuk ke Mika, kita tunggu dulu dia bakalan turun apa gimana, karena IHSG juga berpengaruh untuk pergerakan mitra keluarga karya sehat ini. Jadi kesimpulannya adalah wait and see dulu. Kalau kalian tertarik, bisa nunggu di sekitaran 2.600-an seperti itu. Ingat sekali lagi, kalau mau beli itu sistem cicil aja gitu. Targetnya di berapa? Nah, kalau kita mau beli ya target terdekat ya di sini aja, pasang di 3.100, 3.200 seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa videonya cukup untuk hari ini. Jangan lupa join di Telegram, link ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video. Semoga hari ini kita cuan luber.